Jadi long story short, nyokap gue Katolik. Okay. Jadi gue digedein Katolik, bokap gue Buddha. Gitu ya. Tapi bokap gue juga ternyata tuh dia digedeinnya tuh Islam, Jawa Islam. Terus dia di SMP umur 13 tahun dia nyari, dan ternyata dia menemukan jalannya dia di Buddha Jepang. Terus Buddha Jepang. Nichiren Soshu Indonesia ada deh pokoknya. Yang satu wihara sama Mas Sulung. Ya, Mas Sulung, ya. Terus makanya Mas Sulung kenal. Terus habis itu, jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna-warni nih, ya kan. Terus gue digedein Katolik sama nyokap gue udah sampai sakramen komuni, sampai baptis, komuni. Terus gue belum nyampe krisma. Terus habis itu SMA, gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah kamu coba cari aja yang bener tuh sebenarnya kamu apa bisa aja gitu loh. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan filsafat gue kok nggak kejawab ya? Oh, nggak kejawab di situ? Di biksu gitu loh. Pokoknya gue ngucap sama Tuhan, gue bilang, ya Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu, kenapa kita harus hidup, kenapa kita harus pernah, pokoknya repot banget sih gini-gini, pokoknya buat apa gitu intinya. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan dijawabnya kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga, jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Kalau sempat ke Hindu ya? Iya, semuanya gue pelajarin, Konghucu, semuanya gue pelajarin, bener-bener semuanya. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk, kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Oh ya udah, oke gitu loh. Nggak taunya menarik banget. Di situ gue juga tanpa ada ekspektasi apa-apa gitu ya. Iya pak ustadz, sebenarnya buat apa sih kita hidup begini-gini, buat ini. Tiba-tiba dibuka lah, ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa, tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis, yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Ada namanya Pak Rahmat. Terus dan gue enak banget dengerin penjelasannya dia, karena jarang loh lo nemu kayak pemimpin agama, pastor, biksu, siapapun lah gitu ya, tapi yang ngobrolnya tuh nyambung gitu. Nah gue tuh harus dijawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan logika gue. Walaupun akhirnya nanti perjalanannya nggak akan logika terus ya gitu, cuma akhirnya kejawab. Terus gue langsung mikir, ya Allah, ya Tuhan, waktu itu gue bilangnya, apa mungkin ini kali ya, jadi gue dijawabnya di sini ya berarti gue harus jalan yang ini. Yaudah deh pak, saya belajar terus sama bapak gitu. Terus itu kata bapak, ya tergantung kamu mau sholat nggak 5 waktu. Karena sekarang saya udah tahu buat apa gitu ya, saya mau deh belajar lah gue besokannya ngafalin Al-Fatihah. Ngafalin pakai buku SD tuh. Dan kalau gue ngafalin itu kan bahasa Arab susah ya. Iya. Di umur 21 tahun gue ngafalin bahasa Arab bla gitu kan. Tapi yang membantu gue menghafal, karena gue aktor, gue aktris, gue harus ngafalin artinya. Karena kalau nggak gue nggak bisa menjiwainya kan. Jadi gue tuh harus hafal artinya. Jadi setiap kali gue melafalkan Arabnya gitu, gue bisa menjiwai artinya. Karena kalau nggak gue akan sulit sekali ya menjiwai ibadah gue. Gue aktor gitu loh, kan gue harus ngafalin skrip kan, harus pakai ada perasaannya gitu kan. Jadi nggak mungkin banget gue ibaratnya di mulut gitu loh. Lu mengerti maknanya. Gitu. Jadi itu membantu gue untuk bisa mendalami. Jadi akhirnya dari situlah itu di umur 21 tahun. Kenapa lu memilih dengan cara berpikir lu yang cukup kompleks ini ya, dengan banyak pertanyaan, kenapa lu memilih beragama? Nah itu pertanyaannya. Nggak tahu ya, gue tuh termasuk orang yang justru dengan cara pikir filsafat yang berlapis dan apa ya, argumentatif banget. Gue tuh kayak malah di ketemu ini tuh justru intinya adalah ke Tuhan gitu loh. Maksudnya ya ngebawa lu semua ke situ. Iya, intinya tuh kita tuh harus punya faith gitu. Dan faith itu intinya adalah kebenaran, dan kebenaran tunggal itu adalah itu gitu loh. Jadi gue tuh termasuk yang dikasih, mungkin bahasanya tuh hidayah kali ya mungkin, tapi gue dikasih rezeki arahannya tuh ke situ. Banyak banget teman-teman yang mungkin ada juga arahannya nggak ke sana, ada juga kan yang lebih ke logis, akhirnya ke sains, akhirnya lama-lama nggak ke kayak nggak nyambung gitu sama ketuhanan. Tapi gue ternyata malah masuknya ke ketuhanan gitu.